Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Masih semangat semuanya? Semangat. Nah, sekarang hari ini kakak akan menggambarkan tema mengenai gaya hidup sehat. Nah, siapa di sini yang sudah tahu apa itu gaya hidup sehat? Ada yang tahu? Ada lagi? Olahraga. Lagi betul. Nah, semua itu sudah bahwa gaya hidup sehat tadi jaga pola makan, makanan bersih, beraktivitas dengan beraktivitas sehat apa? Beraktivitas lah. Nah, terus juga jaga lalu istirahat dengan cukup dan saja. Di sini gaya hidup sehat yang menunjukkan aku menjaga kesehatan fisik dan mental. Ternyata mental juga itu harus dijaga juga. Nah, untuk terhindar dari penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara. Kenapa sih mental harus dijaga juga? Tidak tahu? Biar tidak kaget. Ya, biar apa? Nggak kaget. Apalagi? Biar waras. Ya, karena kesehatan mental itu juga mengaruhi kesehatan fisik kita. Kalau mental kita sehat, fisik kita juga ikut sehat. Kalau pajak fisik kita juga pajak itu loh tentang kebersihan lingkungan. Godok Nah, HP. contoh pola hidup sehat. Kebersihan lingkungan itu bagaimana tuh? Ya, juga ada lagi selain apa? Reward ada lagi. Biar itu loh lingkungan kebersihan lingkungan contohnya apa saja gitu. Tidak buang sampah sembarangan. Apalagi di bawah ini apa? Nah, jangan menunjuk orang. Kenapa sorot ini tidak boleh ada sampah? Karena itu bisa saraf penyakit banyak. soalnya sembarang Nyamuk, ada uang di ada apa kalau ada kan ada belatung, ya itu bisa menjadi saraf penyakit. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Ya itu kan biar kita lebih nyaman, terhindar dari penyakit. Dan selanjutnya, nah ini ada data profil kesehatan anak di Indonesia. Ternyata pada bulan Maret 2020 nih ya, soalnya datanya tak cari di Google belum ada yang terbaru. Nah ini 2000 kita pakainya 2020. Nah di sini ternyata pada usia anak 0,2 bulan menerima minimal 4 kelompok makanan. Maksudnya di sini apa? Seperti kalau anak usia sekian itu kita bisa memberikan makanan seperti biar tahulah anak itu punya alergi apa pada makanan seperti daging, apa susu apa sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan 4 kelompok makanan yang berbeda. Selanjutnya ternyata pada dari usia 0,5 itu membutuhkan ASI yang eksklusif dan aktif ya. Dan ternyata di pedesaan itu paling tinggi ASI eksklusifnya. Ya, daripada di perkotaan hanya 67,4. Selanjutnya ada ini. Ternyata di 2020 itu 62,4% anak sudah memiliki jaminan kesehatan. Jadi orang tua sudah sadar pentingnya kesehatan. Pak apa? Full. Itu belum. Selanjutnya itu ada ini anak usia umur 12 bulan sampai 23 bulan itu imunisasi lengkap yang terbanyak di perkotaan. Nah, kenapa kok di pedesaan itu hanya 54%? Terbiasanya orang tua di desa, maaf ya bukannya ini meramaikan orang desa ya.
anak sudah imunisasi, anak itu sakit atau sering sakit-sakitan akan dihentikan imunisasinya. Soalnya beranggapan bahwa itu menyakitkan bagi anak itu sendiri. Selanjutnya di sini ada 32,4% anak memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Nah ternyata anak itu di usia 0,4 tahun ada 3,7% anak itu pernah dirawat. Nah ini katanya pernah mengobati sendiri sebanyak 5,5, pernah rawat jalan 51,8%, pernah rawat inap 3,9%. Ya ini yang paling di usia kalian, anak merokok. Dan itu ternyata di 2020 itu ada 1,58%. Dan itu yang paling banyak di usia kalian, di usia 15 sampai 17 tahun. Sekarang umur kalian berapa? Ya, maksudnya di sini kan. Nah itu ternyata di umur 5 sampai 9 tahun itu ada 0,07% yang merokok. Dan 10 sampai 14 tahun itu ada 0,38% yang merokok. Dan pada usia 15 sampai 17 tahun ada 6,34%. Jadi di usia kayak ini kenapa kok bisa terjadinya merokok itu naik banget? Itu karena pergaulan. Di usia kalian itu pasti akan mencoba-coba hal yang baru. Betul kan? Yang ingin merasakan sensasi yang berbeda katanya. Selanjutnya, nah ini ada juga pola hidup sehat. Kenapa sih kita harus hidup sehat? Ya ini menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Kalau tubuh kita sehat, pikiran kita juga ikut sehat. Tidak overthinking, tidak berpikiran negatif pada orang dan lain-lainnya. Dan kedua itu adalah mencegah berbagai penyakit. Dengan kita hidup sehat, kita tidak akan terkena penyakit itu, baik yang ringan maupun yang berat. Selanjutnya membentuk kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Seperti kita di 2020, kan kebiasaan kita dulu kalau mau makan ya ada yang beberapa yang suka cuci tangan, ada yang enggak. Setelah 2020 kita ada virus corona, kebiasaan cuci tangan itu pasti akan terbawa sampai sekarang. Betul. Karena takut terkena penyakit. Betul. 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 Dan selanjutnya itu menambahkan energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas. Dengan tubuh kita yang sehat, kita akan bersemangat untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas. Dengan tubuh yang sehat, kita juga tidak akan lemas, ngantuk saat belajar. Kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup kita lebih akan nyaman, merasa lebih sehat dan penuh energi. Jadi kenapa pola hidup sehat itu penting ya? Karena biar kehidupan itu seimbang, biar kita bisa menjaga kebiasaan positif dan tubuh kita juga hidup sehat. Selanjutnya yaitu ini unsur-unsur pola hidup sehat. Yang pertama itu makanan bergizi dan seimbang. Kedua, olahraga teratur. Minimal jalan kaki lah 1 kilo, 500 meter itu udah apa? Sekilo gak apa-apa, malah sehat kan, ringan. Nah, ketiga ini istirahat cukup. Nah ini sangat penting bagi pasti cowok sering nge-game sampai malam. Ini jaga, nongkrong, ngopi, dan ini. Yang keempat menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga ketubuh kita biar kita tetap bersih, mandi minimal berapa kali sehari? 5. Bagus kalau 5 ya. 2 atau 3? 3, 2 aja ya, bisa saja ya. Yang 4 itu yang 5 mengolah stres dengan baik. Nah di sini ada yang sudah pernah bisa mengolah stres, yang sudah tahu cara mengolah stres dengan baik bagaimana? Kamu bisa mengolah stres dengan apa? Olahraga. Olahraga. Kan setiap orang kan caranya berbeda-beda. Bisa jadi itu tergantung dirinya sendiri ya. Ada yang mengolah stres dengan nonton film, dengan musik, evaluasi, tidur, jalan, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya banyak kalau kita menjaga stres ya.
bisa tadi kan bisa rewards ya. Nah pasti kalau ada tujuan ada manfaatnya. Nah manfaatnya itu tubuh lebih mudah berenergi, lalu pikiran lebih tenang dan fokus, daya tahan tubuh meningkat, terhindar dari penyakit dan lebih percaya diri dan bahagia. Kenapa lebih percaya diri? Karena tubuh kita kalau kita sudah sehat, kita pikirannya sudah fokus, kita akan lebih percaya diri pada diri kita sendiri. Gitu. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Sarapan pagi sebelum beraktivitas. Siapa yang tadi sudah sarapan dari rumah? Belum. Kenapa kok belum? Malas. Terus kedua belum rumah sakit. Oh gitu. Belum dimasakin ibu, belum masak. Jadi bawa bekal. Oh gitu. Biasanya ada anak yang nggak bisa sarapan pagi karena belum terbiasa sarapan pagi. Nanti jadi mules. Ya, takutnya sempat dulu ke toilet ya. Itu membawa botol air minum sendiri ke sekolah dan kampus atau kerja. Kenapa? Ada yang tahu? Lima. Kedua. Tidak dehidrasi. Ketiga. Nah, langsung ini kalau rumahnya tiga dia bisa berjalan kaki atau sepeda untuk jalan kaki. Ini rumahnya tiga siapa? Aku jalan kaki. Aku jalan kaki. Alah, aku tadi lihat kamu diantar ibu kamu. Jangan bohong lo ya. Selanjutnya ini yang membatasi penggunaan sebelum tidur. Kenapa ini menjadi? Kenapa membatasi penggunaan HP saat malam hari sebelum tidur? Karena tidur cukup serat. Ya betul tadi apa? Sinar biasa dari HP bisa jadi kalau kita gunakan HP saat mau tidur itu kelupaan waktu itu scroll gitu ya. Check out tadi Shopee buat Shopee, ada yang baru punya banyak check out gitu kan. Selanjutnya itu membuat jadwal belajar, olahraga dan istirahat secara seimbang. Lanjut. Nah, ini ternyata pola tidur yang baik itu menurut para ahli kesehatan itu pada remaja usia 13 sampai 18 tahun itu minimal 8 sampai 10 jam per malam. Kalau dewasa itu 7 sampai 9 jam per malam. Kalau lansia itu 7 sampai 8 jam per malam. Nah, apakah kalian sudah melakukan hal itu? Sudah. Yakin? Yakin. Itu jam berapa semua? Rata-rata. 8 jam 6. Kalau yang jam 7 percaya. Jam 8. Ini sebelah sini berapa biasanya jam 10. Rata-rata jam 10 ya. Kalau yang jawab enggak? 12. Pasti jam 1 malam gitu ya. Enggak tidur malah. Berapa? Ayo, berapa? Jam 9. Enggak. Jam 9. Yakin jam 9? Yakin. Ya oke, percaya oke. Nah, ini tadi kakak sudah singgung pengolahan stres dengan baik. Bagaimana sih mengatasi stres dengan baik? Kita bisa menggunakan kebiasaan kita untuk mengolah stres itu. Seperti tadi masnya berolahraga, ada yang nonton, ada yang makan, bisa langsung olahraga, musikan, nonton, tidur, jalan-jalan, itu juga bisa mengolah stres. Kenapa mengolah stres itu penting? Kenapa tuh? Karena dengan mengolah stres kita itu bisa biar tubuh kita itu lebih rileks. Nah, rileks kalau tubuh kita sudah rileks, kita akan menghadapi hari-hari itu dengan semangat, energi dan itulah. Lalu kita akan tenang, tidak overthinking dan membuat tubuh kita lebih nyaman. Selanjutnya ini minum air secukupnya. Nah ini termasuk hal yang penting loh ya teman-teman. Walaupun minum air itu sangat penting di tubuh kita karena pola hidup sehat
menjaga kesehatan cairan tubuh, membantu agar melancarkan metabolisme, mencegah dehidrasi dan serta membuat tubuh lebih segar, fokus dan berenergi sepanjang hari. Betul itu. Jadi dengan minum air. Ya, kalau manusia itu minimal dari 8 liter air. 2 sampai 3. Kalau diperbuat di gelas berapa? 8 sampai 12 gelas ya. Nah, ternyata ini ada data, tapi datanya 2022, belum ada yang terbaru. Indonesia ternyata darurat gagal ginjal akut anak. Nah, ini selama 2022 dari bulan Januari sampai Oktober itu meningkatnya sangat drastis. Apalagi di bulan Oktober, 24 Oktober 2022. Yang kasus terbanyak itu walaupun di Jawa Tengah nggak ada ya. Alhamdulillah. Nggak ada, belum masuk kalau nggak ada. Yang warna hitam ini meninggal. Yang warna ini apa ya? Pink atau merah ini dirawat dan abu-abu ini sembuh. Ya, di DKI Jakarta itu 27 meninggal dunia, 22 itu dirawat dan 6 sembuh. Nah, ternyata yang banyak terjadi itu di anak usia 1 sampai 5 tahun, kasusnya sampai 161. Disusul oleh anak usia 6 sampai 10 tahun. Yaitu ada 35 kasus. Lalu ada ini seimbang antara anak kurang lebih 1 tahun ada 25 kasus dan anak usia 11 sampai 19 tahun 24 kasus. Kenapa sih ini terjadi? Karena anak itu suka makan ya air putih, suka minum minuman yang manis-manis atau yang apa itu instan, soda, susu atau yang menyambut warna itu. Nah, dan kalian apalagi yang cowok ini cowok lagi soalnya kalau cowok itu sering minum minuman yang bersoda jangan ya alkohol itu jangan minuman keras apalagi itu jangan apalagi di usia kalian ini masih umur 12 tahun itu bisa merusak organ dalam apalagi sampai kecanduan itu bahaya lagi dan tubuh kita nanti akan di usia tua itu akan apa namanya ya kurus dan itu akan menjadi ginjal kita itu akan kotor atau rusak gitu ya. Dan selanjutnya nah ini tadi kita sudah masuknya menjaga kesehatan mental. Kenapa sih kesehatan mental itu sangat penting? Karena kesehatan mental itu pikiran yang tenang dan emosi yang stabil dapat meningkatkan konsentrasi, menjaga hubungan sosial tetap baik dan mengurangi stres serta membuat hidup lebih bahagia dan sukses. Jadi teman-teman, kesehatan fisik itu bisa kena mental ya. Apa namanya? Mudah, namun kesehatan mental itu perlu waktu yang lama. Apalagi itu kalau orang itu sudah trauma, itu akan sulit sih lama sembuhnya. Jadi kalau kita harus menjaga, kalau kita bisa mengontrol atau apa namanya menjaga kesehatan mental kita akan terhindar dari yaitu apa sakit mental lah, Itu sakit mental atau orang apa mentalnya kurang sehat gitu. Jadi kesehatan mental itu memang paling menurut kakak paling rentan di usia kalian terkena yang namanya mental health atau kesehatan mental itu di usia kalian. Dimarahin sedikit orang tua, aduh kena nih sakit dari itu gitu. Diputusin pacarnya buat status sampai titik galau, sampai apa namanya sampai pikiran dan lain-lainnya itu di usia kalian itu memang rentan karena kesehatan mental. Jadi terkena apa namanya kesehatan mental itu memang penting bagi usia manusia ya karena kalau mental kalian sudah benar atau mental kalian kurang sehat, kalian juga akan lemas lah, pendiam lah, tidak mau cerita orang lain, menarik diri dari teman-teman, menyendiri, dan itu efeknya akan bahaya
bahayanya apa kalau trauma itu sudah dipendam, tidak mau bercerita sama orang tua atau lagi sama guru BK atau personal atau psikolog, nanti kalian akan menumpuk, trauma itu akan menumpuk. Kalau kalau mengeluarkan dengan nangis atau berteriak atau menulis cerita itu sudah bisa. Jadi jagalah mental kalian selagi kalian bisa menjaga kesehatan mental kalian itu dijaga. Jangan sampai kalian itu sudah tenang baru mau menjaga mental kalian. Selanjutnya Terus kena. ya, sudah selesai ya materi yang saya akan bawakan. Nah, kakak minta tolong untuk HP-nya di scan ya. Iya. Enggak. Tes lagi kak. Enggak tes ini. Ini hanya evaluasi aja. Kembali MPK tadi. habis. HP-nya habis. Baterainya habis. Ya isap. Kebiasaan. Oke. Ya. Ini. Instrumen siapa? Kita kemana ya? Bisa kak. Kilo tahu linknya. Dedek. Hah? Bisa. Bisa. Saiki. Lah gue mek wis cici ya. Malam kuning gini mbok iki mbak. Minyak. Nah itu kesehatan mentalnya terganggu, sangat terganggu. Ya, sehat ya. Ya sehat. Masuk. Jenis kelamin. Ya kafe gak sih? Ya kafe. Ini ya. Tidak begadang berlebihan ya. Mandi 2 kali sehari ya. Ya 3 kali kan. Saya sangat menggunakan jasa MC rapid sekolah ya. Kita minum sendiri ya. Tidak merokok ya. Saya tidak merokok itu ya. Ganti suatu siku ya. Wes. Segera mencuci tangan setelah batuk. Iya. Waduh, ini apakah kalian sudah bisa melakukan ini? Jelaskan apa? Katanya ini sebenarnya ya kalau konsumsinya tidak setiap hari ya itu nggak apa sih kan sebenarnya kita itu 1 bulan 2 bulan mengonsumsi berapa minggu? 2 kali. Ya itu aja harus rebusnya 2 kali ya kan? Iya kalau yang mie instan ya soalnya kan pengawetnya kan kalau mie yang yang dibuat itu pengawetnya masih ada. Walaupun direbus 1 kali harus 2 kali itu baru hilang. Kamu seminggu tidak? Ya itu sudah kasihan. Kalau aku seminggu 2 kali. Ya sama gak sehat ya. Apa ada lagi yang makan? Di sini yang suka makan berapa kali sehari? Seminggu. Soalnya juga kan itu kan juga 30 yang
instan atau ya apa yang kelas mana? Memang kalau kita menghindari makanan yang seperti itu ya kita ya tapi kita bukan kalau mengurangi lah mie tadi kamu kan satu minggu 3 kali nah kurangi lah 1 minggu 2 kali bertahap lah 1 minggu 2 kali nanti naiklah 1 minggu 1 kali nanti 1 bulan 1 kali dibanding dengan minum jus ya apa yang di sini suka sayur buah kan ada yang suka soalnya ada yang enggak suka biasanya ada yang enggak suka sayur harus buah kenapa sama aku juga suka soalnya kan katanya bisa menurunkan kolesterol sudah semua Ada coklatnya kan biasanya. Ya sama kamu tetap sih. apa itu namanya beras pakai apa air hangat nggak usah ditambahin pemanis lagi itu bisa tapi kalau yang punya lambung itu nggak bisa soalnya pernah perih sudah Sudah. belum sama kelas 11 12 tuh yang bonus. Sudah. Kok masih ada lagi? Tetap lagi tetap lagi. Gue lupa. kopi apa itu tuh Yang penting aku ya. Ya. Saya kan akunnya 10 tuh sampai. Nanti kalau pakai kok. Teman-teman itu. kalau akun kakak Semua ini boleh. Yang penting foto. Sudah pemberat. Ya. berapa menit sudah semua Ada esanya. ya ada isai ada isainya wes iki ku kok berarti better and nice difference selesai jadi itu Iya, sayang ya.
kecil banget nggak ketemu saya. Dia mau pasang. Oke tak. Kalau dia break dia apa? Sudah. Ini atlet ya. Ada 11. Sudah, kalau sudah kakak tutup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kakak menerangkan materinya kurang jelas atau belibet atau kecepatan. Kakak juga di sini belajar untuk menjadi guru. Mohon maaf. Sekian saya. Kakak tutup sekian ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.